Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Wa usallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma anfa' bima 'alamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam hari ini, walhamdulillah Allah tabaraka wa ta'ala mempertemukan kita kembali masih pada majelis yang sama, yaitu majelis kitab Al-Arba'un karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang dimana Al-Arba'un ini yang ditulis oleh Imam An-Nawawi sampai dengan hadis yang ke-42. Kemudian ditambahkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab 8 hadis, mulai dari hadis yang ke-43 sampai dengan hadis yang ke-50. Ya, seperti itu. Sekarang kita masuk pada hadis yang ke-41. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala al-hadithul hadi wal arba'un an Abi Muhammadin Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala, dari Abu Muhammad Abdullah ibn Amr ibn al-As, semoga Allah meridhai keduanya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. La yu'minu ahadukum. La yu'minu ahadukum. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Sampai hawa nafsunya itu mengikuti apa yang aku bawa. Haditsun hasanun sahih ruwina fi kitabil hujjah bi isnadin sahih. Lalu hadis ini adalah hadis yang sahih, kami meriwayatkannya dari kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih. Hadis ini sebagaimana perkataan dari penulis sendiri, yaitu Imam An-Nawawi, beliau mensahihkannya, yang dimana Imam An-Nawawi menyandarkan hadis ini kepada kitab Al-Hujjah. Ya. Yang dimaksud dengan Al-Hujjah di sini adalah kitab karya Syekh Abdul Fattah Nasr ibn Ibrahim Al-Maqdisi Al-Syafi'i, yang dimana beliau Abdul Fattah rahimahullah ta'ala ini adalah orang yang faqih lagi juhud. Abdul Fattah rahimahullah ta'ala ini beliau adalah seorang penduduk Damaskus seperti itu. Dan kitab yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi ini, yaitu kitab Al-Hujjah, lengkapnya adalah Al-Hujjah ala Tariqil Mahajjah. Kitab ini ngebahas tentang masalah dasar-dasar agama berdasarkan kaidah-kaidah dari ahli hadis dan juga sunnah. Hadis ini juga la yu'minu ahadukum dan seterusnya yang tadi kita baca, itu dikeluarkan pula oleh Abu Nuaim di kitabnya Al-Arba'in. Kemudian Abu Nuaim ini juga mensyarahkan, ya, di permulaan kitabnya, bahwa hadis-hadis tersebut termasuk dari hadis-hadis yang sahih. Ala kulli hal, bahwa yang dimaksud dengan perkataan beliau yang dimaksud dengan perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman atau tidaklah sempurna keimanan salah seorang, ini menunjukkan tentang masalah peniadaan kesempurnaan iman yang sifatnya wajib. Artinya adalah seseorang itu dia wajib untuk
menyesuaikan amalnya kepada Al-Quran dan As-Sunnah, serta menyelisih hawa nafsu dia. Kemudian dia selalu berusaha untuk mengikuti apa-apa yang dibawa oleh nabinya alaihi salatu wassalam. Jadi la yu'minu ahadukum di sini, la yu'minu di sini bukan berarti tidak beriman maknanya kafir, bukan. Tapi la yu'minu di sini maknanya ada naqisul iman. Iman yang tidak sempurna, imannya kurang. Ya, jadi bukan berarti la yu'minu di sini maknanya adalah kufur, tidak. Ya, tapi imannya yang tidak sempurna, ya, iman yang tidak sempurna. Karena seperti yang sudah kami sampaikan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini yang namanya iman itu fluktuatif, naik turun keimanan itu. Ya. Nah, pada hadis ini la yu'minu ahadukum maksudnya adalah tentang tidak sempurnanya iman seseorang sampai dia mengikuti, sampai hawa nafsunya itu mengikuti apa-apa yang dibawa oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau adalah teladan yang telah Allah Subhanahu wa taala utus kepada manusia. Sehingga Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Ahzab ya, ayat 36, "Wa ma kana lil mu'minin wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyarah min amrihim." Wa ma kana lil mu'minin, dan enggak patut bagi laki-laki yang mukmin, wala mu'minah, dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin. Idza qadallahu wa rasuluhu amran, kalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan satu perkara, an yakuna lahumul khiyarah min amrihim, ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Maka tidak boleh seseorang memiliki pilihan atau memiliki kehendak lain sesuai dengan hawa nafsunya ketika kapan? Ketika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan suatu perkara. Boleh kita katakan surat Al-Ahzab ayat 36 ini adalah di antara ayat yang menguji keimanan kita. Di antara ayat yang menguji keimanan kita. Karena walau bagaimanapun juga, sebagai manusia yang Allah Ta'ala ciptakan dengan hawa nafsu, ada kecenderungan hawa nafsu itu untuk berbuat jelek, untuk berbuat buruk, maksiat. Itu ada kecenderungan. Akan tetapi kecenderungan tersebut haruslah tunduk ketika sudah ada suatu perkara yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan. Dengan demikian orang yang beriman, keimanan yang sempurna, hawa nafsunya itu akan tunduk kepada perintah Allah dan Rasulnya. Berbeda dengan orang yang keimanannya lemah, lagi futur. Maka hawa nafsunya lah yang mendominasi hati dia. Oleh karena itu surat Al-Ahzab ayat 36 ini di antara ayat yang merupakan ayat ujian bagi orang-orang yang beriman. Dengan demikian nggak ada laki-laki yang beriman maupun perempuan yang beriman, ya. Pilihan bagi mereka tuh nggak ada. Pilihan ketiga tuh nggak ada ketika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan suatu perkara. Bukan pilihan ketiga, pilihan yang lain. Ketika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan suatu perkara, bagi kita nggak ada pilihan lain. Suka tidak suka, mau tidak mau, ikhlas nggak ikhlas, ridho nggak ridho, ya harus pasrahkan semuanya kepada apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Inilah menundukkan hawa nafsu begitu. Memaksa hawa nafsu yang kita miliki untuk tunduk kepada apa-apa yang telah Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam tetapkan.
Nah, yang dimaksud al-hawa kata Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala di kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, kata beliau bahwa penggunaan al-hawa ketika diucapkan secara umum maknanya adalah berpaling kepada sesuatu yang tidak hak. Al-hawa ketika diucapkan secara umum maka maknanya adalah berpaling kepada sesuatu yang tidak hak. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di surat Shad ayat 26. Wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Dan janganlah kamu mengikuti al-hawa, hawa nafsu. Fayudillaka an sabilillah. Karena al-hawa akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Jadi ketika secara umum, al-hawa ini maknanya adalah condong, berpaling kepada sesuatu yang tidak hak. Kadang al-hawa bisa maknanya cinta ataupun keinginan, ya, keinginan. Sehingga masuk dalam perkara ini keinginan atau kecenderungan kepada yang hak ataupun yang lain. Sofwan bin Asal pernah ditanya oleh seseorang. Kata orang itu, pernah nggak sih kamu mendengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyebutkan tentang al-hawa? Terus dijawab sama Sofwan. Kata Sofwan, ada seseorang ya yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hukum seseorang yang mencintai suatu kaum, tapi dia tidak termasuk kaum tersebut. Bagaimana hukumnya? Lalu dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu bersama dengan yang dia cintai. Dan juga disebutkan bahwa tatkala turun perintah Allah Subhanahu wa ta'ala surat Al-Ahzab ayat 51, turji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilaika man tasha'. Kamu boleh menangguhkan, menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka dari istri-istrimu, dan boleh pula ya siapa yang kamu kehendaki. Di surat Al-Ahzab ayat 51. Lalu Aisyah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma'ara rabbaka illa yusari'u fi hawaka." Aku tidak melihat Rabbu melainkan bersegera memenuhi keinginanmu. Maka di sini menggunakan kata hawa. Ini maksudnya adalah keinginan atau kehendak. Begitu pula Umar bin Khattab pernah berkata dalam suatu musyawarah terhadap masalah tahunan perang Badar. Maka Umar mengatakan, fahawiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma qala Abu Bakrin walam yahwa ma qultu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam condong berkeinginan kepada yang dikatakan Abu Bakar, dan beliau tidak suka berkeinginan atau condong kepada apa yang aku katakan. Sehingga kata al-hawa di sini ya digunakan pada makna kecintaan atau keinginan yang sifatnya baik. Jadi boleh kita simpulkan al-hawa secara umum atau secara mutlak itu keinginan ya atau kecenderungan kepada sesuatu yang tidak baik. Akan tetapi secara khusus makna dari al-hawa itu adalah kecenderungan atau keinginan yang sifatnya bisa kepada hal yang baik ataupun kepada yang jelek. Ya. Atau juga bisa maknanya adalah kecintaan, kesukaan, kehendak. Faedah dari hadis ini tentang masalah wajibnya mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam
apa-apa yang telah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bawa. Dan yang kedua, dalam hadis ini juga menegaskan atau menjelaskan tentang adanya perbedaan, ya, adanya perbedaan tingkat keimanan seseorang. Ada yang imannya sempurna, ada yang imannya kurang sempurna. Kesempurnaan iman itu diraih dengan dia tetap melaksanakan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka dia akan semakin imannya semakin naik, ya, semakin sempurna. Adapun orang yang keimanannya turun alias tidak sempurna, maka dia dalam keadaan futur karena mungkin melaksanakan suatu dosa begitu, atau melakukan kemaksiatan, ya, maka dia akan menjadi imannya itu menjadi iman yang lemah, iman yang kurang sempurna. Hadis berikutnya, hadis yang ke-42. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala an Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. Berarti hadis ini, hadis yang ke-42 adalah di antara hadis qudsi yang ada di Al-Arba'in An-Nawawi. Qala Allah Ta'ala berfirman, ya bani Adam, wahai bani Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, sesungguhnya selama kamu terus berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, akan aku ampuni semua yang ada pada dirimu. Dan aku tidak peduli. Ya bani Adam, law balagat dhunubuka ananas sama' thumma astaghfartani ghafartu laka. Masya Allah. Wahai anak Adam, kalau dosa-dosamu mencapai setinggi langit, kemudian kamu mohon ampunan kepadaku, niscaya aku ampuni diri kamu. Ya bani Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya, thumma lakitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka biqurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, sesungguhnya kalau kamu mendatangiku dengan membawa kesalahan atau membawa dosa-dosa sepenuh dunia, lalu kamu bertemu denganku dalam keadaan tidak berbuat syirik dengan sesuatu apapun, tidak menyekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun, niscaya aku akan membawa ampunan untukmu sebanyak itu pula. Rawahu Tirmizi, riwayatkan oleh At-Tirmizi, waqala, dan At-Tirmizi bilang, hadisun hasanun, hadis hasan. Ya. Hadis ini diantara hadis qudsi, ya, yang ada di Al-Arba'un An-Nawawi ini. Dan hadis yang ke-42 adalah akhir hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Jumlah sebenarnya berarti ada berapa? 42 hadis. Sehingga penyebutan Al-Arba'un atau Al-Arba'in, ya, cuma sebagai penggenap jumlah saja. Hanya untuk menggenapkan saja begitu, ya. Biasanya kan kita
kalau ada selisih sedikit, kita akan menggenapkannya. Yang kedua, mohon maaf, bahwa hadis ini pembicaraannya ditujukan kepada manusia. Yang dimana menerangkan bahwa di antara sebab diampuni dosa-dosa adalah berdoa kepada Allah. Mengharap ampunan dari Allah. Memohon ampunan kepada Allah dari dosa-dosa. Ikhlas dalam melakukan semua yang tadi disebutkan. Ikhlas dalam berdoa, ikhlas dalam berharap, ikhlas di dalam memohon ampunan kepada Allah, itu harus ikhlas. Dan selamat dari perbuatan syirik. Ya, selamat dari perbuatan syirik. Dan yang dimaksud dari pengampunan dosa-dosa di sini adalah Allah Ta'ala menutupi dosa-dosa tersebut dari makhluk-makhluknya. Allah memaafkannya dan Allah tidak membalasnya. Ya. Dengan demikian, seorang hamba yang dia berdoa kepada Allah, mengharap ampunan dari Allah, memohon ampunan kepada Allah dari dosa-dosa tanpa rasa putus asa, kemudian dia bertobat dari segala kesalahan yang dia lakukan, semuanya itu akan menghasilkan pengampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Walaupun dosa yang dia lakukan itu besar. Bahkan disebutkan tadi, dzunubaka ananas sama. Dosa-dosamu itu ananas sama, setinggi langit. Ya. Ataupun biqrabil ardi khataya. Kan disebutkan begitu. Dosa-dosanya itu sepenuh bumi. Semua dosa-dosa yang setinggi langit atau sepenuh bumi akan Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni. Asal apa? Kita meminta pengampunan. Kita berharap kepada Allah ampunan darinya semata. Kemudian la tusyriku bi syai'an. Tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Ya. Karena yang namanya perbuatan syirik menyekutukan Allah adalah dosa yang paling besar yang tidak akan Allah ampuni. Adapun dosa selain dari dosa syirik, dosa yang levelnya, boleh kita katakan levelnya begitu ya, di bawah kesyirikan, maka itu semua di bawah kehendaknya Allah Ta'ala. Kalau Allah berkehendak untuk mengampuni, maka Allah memaafkan dan tidak mengazabnya. Kalau Allah berkehendak ya tidak mau mengampuninya, maka Allah pun akan mengazabnya dan juga memasukkan dia ke dalam neraka. Akan tetapi ketika seseorang mukmin muslim dia masuk ke dalam neraka dikarenakan dosa-dosa yang dia lakukan, maka dia tidak akan kekal. Berbeda dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir, mereka masuk neraka, di dalamnya mereka kekal abadi selama-lamanya. Berbeda dengan orang-orang mukmin. Mereka masuk neraka dalam rangka untuk ya, dibersihkan terlebih dahulu keadaannya
dari dosa-dosa, diazab dulu ya ke neraka, lalu barulah Allah Ta'ala angkat ke surganya yang kita kenal ya dengan Jahanamiyun, yaitu para mantan penghuni neraka. Siapa itu? Yaitu dia, orang-orang yang beriman, berbuat dosa, tapi dia masih punya keimanan kepada Allah. Maka Allah mengazabnya sesuai dengan dosa yang dia lakukan. Setelah bersih dari dosa-dosanya, maka Allah akan mengangkat dia ke dalam surganya. Dan orang yang beriman, yang sempurna keimanannya, yang dia telah bertobat kepada Allah, dia tidak melakukan dosa-dosa, dia mendapatkan keistimewaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, baik dengan syafaat dari nabinya alaihi salatu wassalam, ataupun syafaat dari keluarganya atau temannya dan seterusnya, maka orang ini dia akan masuk surga, diberikan tempat yang istimewa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan bagi dirinya. Faedah dari hadis ini yang pertama adalah tentang luasnya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap dosa-dosa para hambanya. Faedah yang kedua tentang masalah keutamaan istighfar. Keutamaan istighfar dari segala dosa disertai dengan taubat. Istighfar, tobat, begitu. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa orang yang sungguh-sungguh memohon ampunan kepadanya. Lalu dalam hadis ini juga mengandung faedah bahwa yang namanya dosa syirik adalah dosa yang paling besar yang tidak akan Allah ampuni. Adapun dosa yang levelnya di bawah kesyirikan, maka semuanya itu berada di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mau, Allah mengampuni. Kalau Allah tidak mau, maka dia akan merasakan azab. Dan yang terakhir dari faedah hadis ini tentang masalah keutamaan ikhlas. Ya, tentang keutamaan ikhlas memurnikan ibadah hanya kepada atau untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Selesai hadis yang ke-42. Hadis 1, nomor 1 sampai dengan nomor 42 itu adalah hadis yang dihimpun atau dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Berikutnya hadis yang ke-43, ya, hadis yang ke-43 sampai dengan hadis yang ke-50, tambahan 8 hadis, itu adalah tambahan dari Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, yang dimana beliau mensyarahnya juga ya, bersama dengan hadis nomor 1 sampai nomor 5. Kemudian ada tambahan nomor 8 tadi, itu di kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Ya. Kitab syarah hadis atas Al-Arba'un An-Nawawi yang mencakup berbagai permasalahan, dan Al-Hafidz Ibnu Rajab membahasnya dengan sangat baik sekali. Jadi bagi teman-teman yang mau menelusuri atau mendalami kembali, mungkin mau murojaah begitu, ya, hadis-hadis Arba'in An-Nawawi, hadis 1 sampai dengan hadis 50, maka kami merekomendasikan Jami'ul Ulum wal Hikam, ya, karya Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Baik, kita lanjutkan hadis yang ke-43. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
alhiqul fara'idha bi ahliha fama abqatil fara'id fali aula rajulin dzakarin. Berikanlah hak-hak waris kepada ahlinya, yaitu maksudnya kepada orang yang berhak mendapatkannya. Kalau warisan masih tersisa, maka itu bagian kerabat lelaki yang terdekat. Kharrajahu al-Bukhari wa Muslim. Ya, dikeluarkan hadis ini oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini, hadis ke-43, merupakan hadis pertama dari 8 hadis yang ditambahkan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullah. Jadi beliau, ya, Ibnu Rajab menyempurnakan jumlah hadis yang sudah dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi, ya, jadi 50 hadis. Dan kalau kita lihat, maka kita akan dapatkan bahwa Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullah menyebutkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para imam dengan istilah kharrajahu, dikeluarkan oleh. Kadang beliau menggunakan istilah rawahu, diriwayatkan oleh, ya. Mana? Hadis 43. Adapun Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, kalau kita perhatikan, beliau menggunakan istilah rawahu. Ya, beliau menggunakan istilah rawahu. Dan nggak ada perbedaan di antara kedua istilah tersebut atau kedua ibarat tersebut, nggak ada perbedaan. Mau pakai kharrajahu atau mau pakai rawahu, maknanya sama. Ya, cuman di sini Al-Hafidz Ibnu Rajab menggunakan redaksi kharrajahu. Secara tersirat, maka kalau yang menggunakan istilah kharrajahu, oh berarti itu ditulis sama Ibnu Rajab begitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Dan hadis ini al-hiqu al-fara'idha bi ahliha itu tentang, ya, landasan pokok dalam masalah pembagian waris. Dan yang dimaksud dengan al-fara'id maksudnya adalah bagian-bagian tertentu yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Ya, dan pembagian-pembagian tersebut, ya, pembagian-pembagian yang sudah ditetapkan itu ada 6 bagian. Ya, ada 6 pembagian, ya, dalam masalah al-faraid. Yang pertama 2/3, lalu 1/3, 1/6, setengah, 1/4, 1/8. Ya, saya ulang. Bagian-bagian dalam al-faraid itu ada 6 pembagiannya. 2/3, 1/3, 1/6, setengah, 1/4, 1/8. Ya, seperti itu. Sesiapa yang mendapatkan 2/3, siapa yang dapat 1/3, 1/6, setengah, dan seterusnya, maka itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ya. Dan di sini kita tidak akan membahas tentang masalah itu, dikarenakan untuk masalah pembagian warisan, siapa yang dapat 2/3, yang dapat 1/3, 1/2, dan seterusnya, itu tentu ada pembahasannya secara khusus, ya. Baik itu pada pembahasan fikih waris ataupun pada tafsir dari, ya, ayat tentang masalah warisan di surat An-Nisa, ayat yang
panjang di surat An-Nisa ayat 2, ayat berapa? Ayat 11 ya, ayat 11, ayat 12, kemudian ada tambahannya lagi di ayat 176. Ya, seperti itu. Ala kulli hal, kalau berkaitan dengan masalah hadis yang sedang kita baca ini, menjelaskan tentang bahwa yang namanya hak waris haruslah diberikan kepada ahlinya. Maksudnya diberikan kepada ahlinya adalah orang yang berhak mendapatkannya. Ya, orang yang berhak mendapatkannya. Yang dimaksud dengan orang yang berhak untuk mendapatkannya adalah dari jalur al-sobah. Misalnya ada suatu keluarga yang meninggal adalah ayahnya. Maka yang paling berhak untuk mendapatkan warisan, ya berarti istri yang ditinggalkannya dan juga anak-anaknya. Ya, seperti itu. Kalau ternyata tidak ada, anak-anaknya tidak ada misalnya, istrinya ada, kemudian anak-anaknya nggak ada. Maka fali aula rajulin zakarin. Maka itu bagian kerabat lelaki yang terdekat. Seperti itu. Ya, wallahu a'lamu bishawab. Dan manfaat penyebutan rajulin zakarin ini menunjukkan tentang kedewasaan yang mengandung kekuatan dan kemampuan. Dan itu berkaitan dengan jenis laki-laki. Dengan demikian, tercapailah apa yang dimaksud dari hadis ini. Ya, maksudnya warisan berlaku secara sama rata antara laki-laki yang sudah besar dan laki-laki yang masih kecil. Ya. Wallahu a'lamu bishawab. Faedah dari hadis ini tentang masalah yang pertama, sempurnanya syariat Islam. Yang dimana Islam sudah mengatur segala urusan dan kita mengetahuinya dari kaidah-kaidah umum. Di antaranya ada tentang masalah warisan ini. Dan yang kedua, bahwasanya mengutamakan para ahli waris yang mendapatkan bagian warisan secara ketetapan yang ada dalam Al-Quranul Karim. Kalau masih ada sisa setelah dibagikan, maka yang sisa itu dibagikan kepada ahli waris yang tidak ditetapkan ukuran-ukurannya. Ya, seperti itu. Hadis yang ke-44. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala an Aisyah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ar-radha'atu tuharrimu ma tuharrimu al-wiladah. Yang namanya persusuan mengharamkan alias menjadikannya mahram semua yang diharamkan oleh kelahiran. Kharrajahu al-Bukhari wa Muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa ayat 23, wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ah. Ibu-ibu kalian yang menyusui kalian, saudara perempuan sepersusuan, maka itu semua adalah mahram bagi laki-laki. Ya, zaman itu yang namanya bayi disusui oleh perempuan lain itu memang menjadi suatu kebiasaan agar
tujuannya agar si bayi itu menjadi bayi yang sehat, mendapatkan pendidikan pengasuhan yang baik seperti itu. Dititipkan ya kepada perempuan yang memang perempuannya sehat, karakternya bagus, ya, air susunya banyak, seperti itu, maka dititipkan. Nah, ketika si anak ini menyusui kepada ibu susu, maka statusnya ibu susu ini mahram buat anak itu. Begitu pula kalau ternyata dia punya anak perempuan, maka menjadi mahram dikarenakan sepersusuan. Nah, demikian. Adapun di zaman kita sekarang, wallahu a'lam, sangat jarang sekali ada orang yang disusui oleh ibu lain begitu, oleh wanita lain. Ya, jarang sekali kalau di zaman kita. Rata-rata kalau sekarang misalnya ASI dari si ibu itu kurang, maka solusinya adalah pakai susu formula begitu. Ya. Dan kalau kita mau memberikan ASI dari seorang wanita lain, tentu kita harus tahu bagaimana karakter perempuan itu, bagaimana kesehatan dia dan seterusnya. Karena memang menyangkut kesehatan dan juga karakter si bayi nanti. Ya, wallahu a'lam. Dan ini juga hadis ini juga menjadi kaedah di antara kaedah-kaedah Islam yang ada tentang masalah mahram, ya. Tentang masalah mahram dari jalur sepersusuan. Jadi persusuan mengharamkan semua yang diharamkan karena kelahiran. Maka semua yang haram dengan sebab nasab, maka haram pula dengan sebab kelahiran. Ya. Dengan demikian kalau ada seorang anak menyusu pada seorang wanita, maka wanita itu jadi ibu susunya. Demikian juga ya ayah wanita tersebut, kakeknya, neneknya, adik-adiknya, anak-anaknya seperti itu. Maka semuanya menjadi saudara-saudara, paman-paman, bibi dari pihak susuan seperti itu. Dan susuan yang dapat mengharamkan adalah susuan yang mencapai 5 kali. 5 kali susuan atau lebih. Dan bayi yang menyusu tersebut belum mencapai usia 2 tahun. Ya, belum mencapai usia 2 tahun. Jadi dilihat dari banyaknya berapa kali sih susuan yang bisa menyebabkan mahram, yaitu ya mencapai 5 kali susuan. Ya. Mencapai 5 kali susuan. Minimal ada 5 kali. Lalu usia si bayi kapan usianya itu? Yaitu belum lebih dari 2 tahun. Belum. Bagaimana kita tahu 5 kali susuannya itu gimana? Apakah langsung minum susu seperti itu? Kemudian dilepas, minum lagi? Ya, atau bagaimana? Wallahu a'lam bishawab. Ala kulli hal, 5 kali susuan ini adalah susuan yang memang itu mengenyangkan si bayi. Ya, yang mengenyangkan si bayi. Artinya begini, biasanya bayi itu kalau nenen gitulah ya. Kalau minum ASI, dia kan bakal minum ASI itu, kemudian kadang mungkin dia gerak, kadang apa, kan bakal copot tuh ininya, susuannya. Lalu dia minum lagi. Dia kenyang. Kalau sudah kenyang si bayi ini bakal anteng, bakal diam atau bakal tidur. Maka gambarannya itu adalah 1 kali susuan. Ya. Itu dia bangun lagi, ngerengek lagi, nangis lagi begitu, lapar. Bayi kan begitu kalau lapar. Ya, nangis. Disusui lagi. Dia kenyang, tanda kenyangnya bagaimana? Bayi itu nggak rewel.
atau tidur. 2 kali susuan. Terus begitu, 2, 3, 4, 5. Sudah 5 kali susuan, ya, maka sudah menjadikan dia mahram dengan ibu susunya, ya. Bagaimana dengan orang dewasa? Apakah dengan dia minum ASI, ya, minum ASI begitu? Artinya mungkin ASInya ada di gelas atau di bejana, lalu dia minum sebanyak 5 kali. Apakah kemudian menjadikan mahram kepada wanita yang punya ASI tersebut? Maka keadaan ini hanyalah khusus hanya kepada Salim, seorang anak angkat Abu Huzaifah yang dijelaskan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, atau hadisnya dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Maka kemahraman orang dewasa ketika dia minum ASI 5 kali begitu, itu kasusnya hanya pada Salim, seorang anak angkat Abu Huzaifah. Hanya berlaku khusus bagi dia saja. Adapun bagi orang lain maka tidak berlaku. Ya. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya susuan orang yang sudah dewasa nggak dianggap, artinya tidak dapat menyebabkan mahram. Sebab susuan tersebut nggak bisa membuat dia kenyang. Beda dengan kalau bayi yang minum ASI. Ya. Lalu kalau kemahraman ini terjadi pada orang dewasa, kalau itu berlaku bagi semua orang, maka setiap wanita yang ingin menyelesaikan masalah, cukuplah dia memeras ASInya, masukkan ke dalam gelas, ya, sebanyak 5 kali, susuan, maka itu sudah menjadikan seorang laki-laki dewasa menjadi mahram buat dirinya. Kan kayak begitu. Kalaulah ini bisa untuk semua orang. Ya. Karena akan menjadi anak susuannya. Kalau dengan demikian adanya maka bakal banyak ini ya, kan banyak kerusakan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau sudah mahram kan nggak boleh nikah. Jadi untuk masalah kemahraman orang dewasa di dalam susuan hanyalah khusus pada kasusnya Salim, anak angkat Abu Huzaifah. Ya, adapun yang lain tidak. Faedah dari hadis ini tentang masalah sempurnanya syariat Islam yang mencakup banyak kaidah umum dan menyeluruh. Dan faedah berikutnya adalah bahwa setiap wanita yang haram untuk dinikahi dengan sebab nasab, maka haram pula wanita semisalnya dengan sebab sepersusuan. Ya. Dan faedah berikutnya bahwa yang dianggap menjadi mahram dalam sepersusuan dari segi jumlahnya adalah 5 kali susuan dan dari segi usianya adalah tidak lebih dari 2 tahun. Ya. Wallahu a'lamu bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.